Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan beliau dalam suatu majelis, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Akhwani fillah, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengkaji Kitabul Jami', buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis yang ketujuh, yaitu hadis tentang adab-adab memberi salam. Namun sebelum saya menyampaikan di sini, saya ingin memberikan ingatan kepada saya pribadi juga untuk sekalian kepada bapak-bapak di sini, yaitu kita baru saja dengar bahwasanya tentang ada saudara kita yang terkena musibah bencana alam, mungkin ada di Aceh, ada di Sumatera, dan juga ada mungkin di Malang. Maka saya ingin ingatkan bahwasanya kita sebagai sesama kaum muslimin ini saudara. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini pun ditegaskan sama Nabi SAW. Dia bersabda, al-muslimu akhul muslim, setiap muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan eratnya kaum muslimin itu dalam sebuah perumpamaan yang sangat indah, yaitu Nabi menyebutkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal hum. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh biasanya akan merasa demam sehingga tidak bisa tidur. Maka demikian, tatkala ada saudara-saudara kita mungkin mengalami kesulitan, maka hendaknya kita pun merasakan kesulitan tersebut. Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia suka, dia cinta kebaikan tersebut ada pada dirinya. Maka idealnya saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita pun turut bahagia dengan kebahagiaan tersebut. Sebaliknya jika berbeda saudara kita mendapatkan kesedihan yang melibatkan musibah, maka idealnya kita pun merasakan kesedihan dan musibah tersebut. Dan hari-hari ini ada saudara-saudara kita yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan musibah, maka saya katakan dari saya pribadi dan aku sekalian, berikanlah kebaikan kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa bantu mungkin dengan tenaga kita, maka kita bisa bantu mereka dengan harta-harta kita. Demi Allah, harta kita berikan kepada mereka itu tidak akan berkurang sedikit pun. Nabi menyebutkan ma naqasat sadaqatan min mal. Sedekah yang kita keluarkan itu sama sekali tidak akan berkurang. Kalau dia berkurang di dunia, tapi tidak. Tapi para ulama menyebutkan sedekah itu justru akan menambahkan harta. Kalau kita tidak bisa melakukan harta lagi, mungkin pelit, maka jangan sampai kita terjebak dengan doa. Maka doakanlah mereka. Apalagi Nabi SAW menyebutkan doa al-muslim di akhihi, doa seorang muslim kepada saudaranya, indallahi tatkala saudaranya tidak tahu mustajabah, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, setidaknya kita bantu mereka dengan mendoakan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi mereka. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Hadis yang ketujuh ini hadis dari seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu as-saghir 'ala al-kabir. Hendaknya yang muda itu memberikan salam kepada yang lebih tua. Wal mar 'ala al-qa'id. Dan orang yang berjalan hendaknya memberikan salam kepada orang yang sedang duduk.
wal qalilu 'alal katsir. Dan orang yang sedikit itu memberikan salam kepada orang yang banyak. Wa fi riwayatin Muslimin, dalam riwayat Muslim, war raqibu 'alal mashi. Dan orang yang sedang naik kendaraan hendaknya yang memberikan salam kepada orang yang tidak berkendara. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab salam. Allahu Akbar. Ternyata dalam menyalami orang itu pun ada adab-adabnya, tidak sembarang. Yang sekali lagi ini menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Bahkan cara kita menyapa pun diatur kalau orangnya banyak siapa yang menyalami duluan, kalau naik kendaraan siapa yang menyalami duluan, kalau orang muda ketemu yang tua siapa yang menyalami duluan. Ini semua dibahas dalam agama Islam yang mungkin kita tidak dapati dalam agama-agama yang lain. Maka sekali lagi ini menegaskan kepada kita bahwasanya benar-benar satu-satunya agama yang sempurna, itu agama satu-satunya agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Allah menyebutkan inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Adapun agama yang lainnya itu agama yang kufur, agama yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku yang dia mendengar tentang risalahku kemudian dia tidak mau beriman dengan risalah yang aku bawa, entah dia itu orang Yahudi atau dia itu orang Nasrani, maka kata Nabi SAW tempatnya adalah neraka Jahannam. Artinya siapa yang tidak mau beriman dengan risalah Nabi SAW dengan agama Islam, maka tempatnya di neraka Jahannam. Maka jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya agama itu semua sama, agama itu semua benar. Justru kalimat-kalimat seperti ini menentangkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertama di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yusalli bis-saghir wa al-kabir. Hendaknya yang muda menyampaikan salam duluan kepada yang senior. Tidak mau bilang tua tapi senior. Jadi yang junior kalau bertemu dengan yang senior, kata Nabi SAW, hendaknya yang muda duluan. Yang muda yang mengucapkan salam duluan. Kata para ulama hikmahnya apa? Agar si yang muda ini dinilai sebagai orang menghormati kepada orang lebih senior. Jadi ada bentuk rasa hormat. Kemudian kedua kata Nabi, al-maru 'alal qa'id. Orang yang sedang berjalan ialah yang menyalami orang yang sedang duduk. Maka kata para ulama, kenapa demikian? Karena ini ada wujud sopan santun, wujud sopan santun kepada orang yang sedang duduk. Jadi kalau kita sedang berjalan mungkin masuk dalam sebuah lorong atau dalam sebuah gang, kita ketemu ada orang sedang duduk, maka kita yang mengucapkan salam kepada orang di situ yang sedang duduk. Kemudian ketiga kata Nabi, wal qalilu wal katsir. Yang sedikit yang harus menyalami yang banyak. Bisa kita jalan berdua, kemudian kita berpapasan dengan teman kita yang lain, mungkin mereka berempat atau berlima, maka yang berdua ini hendaknya yang dahulu mengucapkan salam kepada yang banyak. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat kata Nabi, warraqib 'alal mashi. Dan orang yang sedang berkendara hendaknya dia yang menyalamkan salam kepada orang yang sedang berjalan, yang tidak pakai kendaraan. Ini para ulama menyebutkan ini bentuk rasa tawadhu bagi orang yang naik kendaraan. Khawani fiddin, jamaah semua, inilah adab salam yang harus kita lakukan. Yang ini para ulama menyebutkan sebagai tidak wajib. Ini hukumnya adalah sunnah. Artinya begini jamaah semua, ini aturan-aturan buat Nabi SAW ini yang terbaik. Tapi secara kaidah umum Nabi menyebutkan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik itu yang pertama kali mengucapkan salam. Mungkin kalau kita mungkin lebih senior, kita ketemu dengan orang lebih junior, enggak masalah kita memberikan salam kepada mereka. Benar, hal tersebut pun disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi melakukan. Nabi itu beliau SAW kalau bertemu dengan anak-anak kecil, maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau yang mengucapkan salam kepada anak kecil tersebut. Allahu Akbar. Beliau pemimpin perang, beliau pemimpin kaum muslimin, tapi kalau ketemu anak kecil, beliau yang menyalami duluan. Maka jemaah semua kalau bisa kita lakukan semua kita yang duluan. Mau kita banyak atau sedikit, tapi kalau mungkin kita ingin lebih daripada itu atau mungkin ingin
lihat yang lebih afdal, itu lihat dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan yang banyak, yang sedikit menyalami salam duluan dan seterusnya. Kaidah-kaidah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis selanjutnya yang Allah SWT, hadis yang ke-8, masih berkaitan dengan salam. Itu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum." Kata Nabi SAW, cukuplah bagi sekelompok orang jika melewati sekelompok lainnya agar salah seorang dari mereka tersebut memberikan salam. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahadahu. Kemudian kata Nabi SAW, cukup satu orang dari kelompok yang dilewati untuk membalas salam tersebut. Saya ulang. Nabi SAW mengatakan, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallim ahaduhum. Kalau ada sekelompok orang, dia berjalan rombongan kemudian ketemu dengan orang yang sedang duduk, maka kalau ada satu orang dari kelompok tersebut yang mengucapkan salam, itu sudah cukup. Itu sudah contoh. Misalnya ada 5 orang jalan di rombongan, terus ketemu ada mungkin bapak-bapak duduk depan rumahnya, maka tidak perlu semua 5 orang ini yang menyalami duluan. Satu orang yang menyalami saja itu sudah cukup, dan ini sudah mewakili 5 orang yang lain. Demikian juga sebaliknya kata Nabi, wa yujzi'u 'anil jama'ati an yadudda ahadahu. Kalau misalnya ada 5 orang lagi duduk-duduk di depan rumah, terus saya lewat, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kalimat tersebut yang jawab cuma satu, maka ini sudah cukup dalam agama Islam. Artinya tidak ada kewajiban semua harus mengucapkan salam. Satu saja sudah cukup. Ikhwan fillah jamaah sekalian, dari sini kita paham bukan kesalahan, tapi mungkin kurang dipahami. Biasanya kalau kita lagi ada di suatu seremonial atau di suatu acara, biasanya ucapan salam itu diulang-ulang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang jawab baru 2, baru 3. Mana jawab yang salam lagi? Diulang lagi. Diulang lagi sampai semuanya mengucapkan salam. Padahal kata Nabi SAW, satu pun menjawab itu sudah cukup sebenarnya. Allah Ta'ala mungkin kita biasanya begitu supaya mungkin agak semangat, supaya orang tidak ngantuk atau yang lainnya. Tapi mungkin bisa kita alihkan, kita bisa siasati dengan hal-hal yang lain. Makanya saya ingin jelaskan kepada kita semua di sini bahwasanya sebenarnya kalau kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang, ternyata yang jauh cuma satu, maka sebenarnya itu sudah cukup. Karena para ulama menyebutkan pembahasan salam itu hukumnya kalau sendiri berarti fardu wajib, tapi kalau sedang dalam keadaan ramai hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau satu orang sudah jawab, maka semuanya gugur, akhirnya jadi gugur. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga oleh Allah SWT. Hadis selanjutnya yang ke-9 masih mengucapkan salam. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam." Jangan kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fit tariqin, jika kalian berpapasan dengan mereka di suatu jalan, fatarruhu ila adyaqihi, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang sempit. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2167. Saya ulang hadis bersabda, la tabda'u yahuda wal nasara bis salam. Jangan kalian mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fit tariqin, kalau kalian bertemu dengan mereka di jalan atau di gang atau di manapun, fattabuhu ila adyaqi, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Ikhwan fillah, jamaah semoga Allah SWT, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang nonis. Apakah boleh kita mengucapkan salam kepada mereka, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka sudah dijelaskan sama Nabi SAW. Nabi menyebutkan tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Apa alasannya? Jelaskan
para ulama bahwasanya assalamualaikum itu adalah doa keselamatan bagi orang yang kita ucapkan salam kepada dia. Nah, orang-orang kafir mereka tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Nah, karena mereka telah keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, keluar dari ajaran Islam. Bagaimana mungkin mereka selamat sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwasanya mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Maka tidak boleh bagi seorang Muslim mengucapkan pertama kali kepada orang-orang Islam, kepada orang Nasrani atau orang Yahudi atau yang lainnya mengucapkan salam kepada mereka. Menjadi pertanyaan, lantas bagaimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita? Sekarang orang-orang kafir pun mereka pintar mengucapkan lafaz syariat. Sebagian mereka sudah pintar dengan astagfirullah, sebagian mereka sudah pintar mengatakan masya Allah. Apalagi cuma assalamualaikum, mereka sangat mudah untuk mengucapkan hal tersebut. Apakah kita boleh membalas doa tersebut? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Terus apa jawabannya? Jawabannya cuma satu, itu wa'alaikum. Tidak pakai salam. Jika katakan orang ahli kitab mungkin mereka mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab wa'alaikum. Ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW tatkala Nabi dihina atau diejek sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu suatu ketika mereka pernah ketemu sama Nabi SAW, dan tatkala itu Nabi ketemu sama Aisyah. Maka orang Yahudi ini mereka memplesetkan assalamualaikum. Harusnya kan assalamualaikum. Tapi mereka mengatakan assalamualaikum, enggak pakai lam. Assalamualaikum. Artinya adalah celaka untukmu. Semoga kau mendapatkan kecelakaan. Tatkala Nabi dengar tersebut, Nabi menjawab wa'alaikum. Semoga kalian juga mendapatkan kecelakaan. Maka sebagai penambah berdalilkan di sini, mereka mengatakan kalau orang Yahudi atau Nasrani mereka mengucapkan salam kepada kita, maka cukup kita mengucapkan wa'alaikum, tidak perlu menambahkan salam. Harusnya kan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita juga mengucapkan wa'alaikum. Ini kondisi kalau orang-orang kafir yang mereka mengucapkan salam kepada kita. Kasus juga bagaimana kalau kita harus berpapasan sama mereka? Misalnya kita ketemu sama bos kita, atasan kita, yang mungkin mereka ini orang-orang ahli kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani. Bagaimana sapaan kita kepada mereka? Apakah kita boleh tetap mengucapkan assalamualaikum kepada mereka? Padahal kita gak enak sama mereka, dan ucapan orang Islam itu sapaan assalamualaikum. Maka kata para ulama, tidak boleh atau jangan sampai kita mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Apa yang kita lakukan? Itu kita sapa mereka dengan sapaan-sapaan sesuai dengan kondisi kita, atau kebiasaan kita. Mungkin kita bisa sapa mengatakan selamat pagi, atau kita menyapa, kita mengatakan langsung tanya kabar, bagaimana kabarnya Pak, dan seterusnya. Tidak perlu sampai mengucapkan assalamualaikum. Karena ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijabarkan oleh para ulama. Kemudian tadi Nabi jelaskan, fa idza laqitum ahadahum fit tariqin, kalau kalian bertemu dengan mereka di sebuah jalan, di sebuah gang, kata Nabi faqtarruhu ila atyaqih, maka geserlah mereka atau desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Ikhwan fillah, di sini Nabi SAW menjelaskan tentang suatu kondisi di mana kita berpapasan dengan orang-orang kafir, kemudian kita harus berikan izah kita. Jadi ini tidak selamanya seperti itu. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan kalau kita dalam kondisi tertentu yang harus kita memang menampakkan izah kita, maka jangan sampai kita kelihatan lemah di hadapan orang-orang kafir. Kenapa? Tatkala kita memperlihatkan kita lemah, orang kafir mereka makin merasa sombong. Maka kata Nabi SAW, kalau dalam kondisi seperti ini dibutuhkan, kita harus tetap tegak di depan, kemudian tunjukkan izah kita geser mereka ke tempat yang sempit. Jangan kita yang ngalah. Kalau kita yang ngalah, nanti bisa jadi malah mereka meremehkan kita atau menghinakan kita. Sekali lagi jangan sementara ini hadis perintah dari Nabi SAW tidak dalam semua kondisi, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang dibutuhkan, bahwasanya kita harus menampakkan izah kita, menampakkan kemuliaan kita. Kenapa kita harus bangga sebagai orang Muslim? Sebagian kita ada bagian ada orang mereka tidak bangga dengan agama Islam, bahkan mungkin malu untuk menampakkan keislaman dia. Itu kan agama Muslim itu kesalahan. Kita sebagai seorang Muslim harusnya kita bangga. Lihat para sahabat radhiyallahu taala dulu, mereka sangat bangga dengan keislaman mereka.
Mereka menunjukkan bahwasanya mereka orang muslim dengan akhlak mereka, dengan peribadatan mereka. Kita sebenarnya kita mungkin menampakkan kita orang Islam ini kita malu. Ini salah di sini. Maka sekali lagi ini berkata Nabi SAW dalam kondisi-kondisi tertentu, jika kita berpapasan dengan orang kafir, yang perlu kita tampakkan kisah kita, maka kita tampakkan. Jangan sampai kita kelihatan lemah di hadapan mereka. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara adab salam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-10. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini atau pembahasan di sini itu berkaitan dengan hadis tentang bersin. Bersin diajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana adab-adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Abu Hurairah, "Idza awasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wa yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan hendaklah orang yang mendengar sebenarnya tadi mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau dia mengucapkan yarhamukallah, fal yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum, maka orang yang tadi hendaknya dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada engkau, dan semoga Allah memperbaiki urusan atau memperbaiki segala urusan. Allahu Akbar. Jemaah SWT, ini amalan yang kita semua tahu, tapi mungkin semua kita terkadang jarang lalai dalam melakukan sunnah seperti ini. Kita mengaku sebagai umat Nabi, tapi banyak sunnah-sunnah Nabi kita sudah tahu, tapi ternyata kita tidak lakukan. Padahal Nabi SAW sangat suka sama orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka sama sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi SAW. Maka kerjakanlah apa yang dilakukan oleh Nabi, sebisa mungkin semampu kita lakukan sunnah-sunnah tersebut. Antara sunnah yang mudah yang dia dalam Nabi SAW, kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kata para ulama, bersin itu di antara bentuk tanda seorang itu sedang segar, dalam keadaan nasyat, dalam keadaan kondisi fit. Beda dengan ngantuk, muap itu menjelaskan kalau orang itu sedang lemas, sedang baik. Tapi kalau lagi bersin, jarang orang ngantuk itu bersin. Ini lihat dalam kondisi fit atau apa namanya dalam keadaan defit lah. Makanya kalau orang bersin, dan dia mengucapkan alhamdulillah, dipuji Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang mendengar, dia punya ada perintah Nabi untuk mengucapkan suatu hal. Itu dengan mengucapkan yahdikumullah, semoga Allah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jamaah, ini faedah kata para ulama. Kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, nanti ada orang di sebelah kita, dia mendoakan kita. Dia berdoa kita apa? Semoga Allah merahmatimu. Dan jamaah, coba antum pikir-pikir kira-kira, siapa yang doain antum? Tidak banyak orang doain kita. Orang doain kita tuh yang paling ikhlas cuma orang tua kita. Jadi kalau masih hidup sekarang, sebagai kita orang tua sudah meninggal. Kemudian doakan kita cuma mungkin istri kita. Itu punya. Kalau ada duit saja mungkin kira-kira. Mungkin doain kita anak-anak kita. Kapan masalah itu? Terus siapa lagi doain kita? Tidak ada. Maka salah satu orang kita bisa mendapatkan doa orang, kita ucapkan alhamdulillah tatkala bersin. Allahu Akbar. Bersin atau mengatakan alhamdulillah. Kemudian ada orang di sebelah yang mengucapkan yarhamukallah. Ternyata orang ini tadi malam salat malam, dia habis berdoa nangis di hadapan Allah. Ini orang pertama mungkin apalagi berpuasa Senin Kamis. Kira-kira yarhamukallah itu mustajab tidak? Mustajab. Dan jarang kita mendapati doa seperti itu. Maka salah satunya biar kita bisa dapat doa orang, bersin ucapkan alhamdulillah, supaya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, yang mengucapkan yarhamukallah juga nanti dia akan dapat doa sebaliknya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini doa jarang-jarang orang doa kita seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau, semoga Allah permudah urusan kita juga bisa terbaik.
urus keluarga, urus kerjaan, urus agama kita, urus macam-macam banyak urusan kita. Kita butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Simpel gara-gara ucapan alhamdulillah dan alhamdulillah kita bisa dapatkan doa dari orang. Sekali lagi, kita nggak tahu ini orang itu dari kita ini siapa. Bisa jadi orang ini orang yang soleh, orang bertakwa, suka sedekah, rajin salat malam, kan doa-doa dari orang seperti itu kan mustajab. Kita mendapatkan manfaat dari orang-orang mendoakan kita. Ikhwan fillah, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas apa ucapan alhamdulillah. Kata para ulama itu tidak wajib. Tidak wajib, tapi kita menjalankan sunat tersebut. Lantas gimana kalau kita bersin lebih dari 3 kali? Kata para ulama tidak perlu, karena itu bukan lagi menunjukkan bahwa kita sedang sehat. Justru sedang kita menunjukkan kita sedang sakit. Makanya ada seorang bersin di samping Nabi berulang-ulang. Tadinya Nabi menyebutkan ya rahmatullah. Ternyata setelah itu dia berulang Nabi menyebutkan syafaullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kesehatan atau menyembuhkan engkau. Jadi kasus juga gimana kalau ada orang bersinnya tidak mengucap alhamdulillah? Apakah kita boleh mengucapkan alhamdulillah? Kata para ulama, asal kalau kita kenal orang itu kita ingatkan. Seperti Imam Az-Zuhri rahimahullah taala ceritakan bahwasanya ada orang bersin di samping dia, orang itu tidak mengucap alhamdulillah. Maka Imam Az-Zuhri mengatakan pula, kalau orang bersin mengucapkan apa ya? Imam alhamdulillah. Wal Az-Zuhri mengatakan yarhamukallah, kemudian dibalas dia yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka ini tugas kita jemaah. Ya, kita lihat ada orang yang kondisi kalau pas untuk kita ingatkan, masalah kita ingat kita dapat pahala. Tapi mungkin kalau keadaannya kurang baik atau kondisinya kurang pas untuk kita ingatkan orang, maka tidak perlu. Yang saya sampaikan bahasanya, tatkala kita mengucapkan alhamdulillah itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Demikian juga tatkala kita menjauh orang, yarhamukallah, kita doain orang yarhamukallah, kita pun akan mendapatkan kebaikan tersebut. Wallahu taala. Menjadi pertanyaan, alhamdulillah tatkala bersih disyariatkan. Terus gimana kalau kita lagi salat? Lagi salat kemudian bersih. Boleh tidak kita mengucapkan alhamdulillah? Kata para ulama, boleh. Kata para ulama, boleh. Karena ucapan alhamdulillah itu termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pujian kepada Allah itu boleh. Yang tidak boleh itu orang yang sedang salat kemudian jawab. Satu masjid alhamdulillah boleh di sini dia ingin doakan ya Allah, maka tidak boleh seperti itu. Kenapa? Itu terhitung sedang ngobrol. Ya Allah itu semoga Allah merahmatimu. Maka tidak boleh misalkan menjawab ya Allah. Demikian juga yang bersin nanti tidak boleh jawab lagi ya Allah. Itu seperti ngobrol. Tapi untuk mengucapkan alhamdulillah saja itu disyariatkan. Itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau antum nanti sholat subuh saat kemudian imamnya lagi baca Al-Quran, alhamdulillah, kemudian dia bersin, hancur. Dia kemudian mengucapkan alhamdulillah. Antum jangan rame-rame membacakan ya kalau nggak perlu, cukup dia sendiri yang mengucapkan alhamdulillah. Wallahu ta'ala jawab semua yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk sekalian. Kita sampai pada hadis ke-10. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada hadis yang ke-11 berkaitan dengan kitab adab kitab yang wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya dan kebodohan saya, dan saya siap dari kesalahan tersebut. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.